Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 49. Melanjutkan cerita sebelumnya. Oh tidak. Di celah kehancuran, ratapan tragis dari Changsun Pengkun terdengar, tetapi melihat itu, tombak Dewa Taeking hancur oleh pencekikan bila angin penghancur. Detik berikutnya, bila angin penghancur yang lebat menelan ke arah Changsun Pengkun. Pompa, serang. Dalam perjalanan untuk melarikan diri dari celah kehancuran, lengan dan kaki Changsun Pengkun dipotong oleh bila angin kehancuran. Pada saat yang sama, luka besar dengan tulang yang dalam tertinggal di tubuhnya yang seperti gunung. Saat Changsun Pengkun yang kehilangan anggota tubuhnya hendak terbang keluar dari celah kehancuran, Tan Yun yang berdiri di langit di bawah retakan kehancuran tidak menyerangnya lagi. Wow! Changsun Pengkun yang sekarat dan terluka parah baru saja terbang keluar dari celah kehancuran. Tan Yun, yang telah kehilangan lengan dan kaki kanannya, melompat ke udara dan melemparkan kail emas terbalik. Kaki kirinya terhempas ke belakang Changsun Pengkun. Tarik ke bawah tiba-tiba. Ledakan. Changsun Pengkun, yang kehilangan anggota tubuhnya, jatuh seperti meteorit berwarna darah ke langit bersalju, dan menabrak gunung di bawah. Boom! Dengan suara yang memekakkan telinga, debu dipenuhi, dan gunung itu hancur akibat benturan Changsun Pengkun. Changsun Pengkun, yang kehilangan anggota tubuhnya, jatuh dengan keras ke kerikil, seluruh tubuhnya kejang, dan semburan darah merah di mulutnya terus keluar. Hah, hah. Changsun Pengkun membuka matanya dengan cepat dan berantakan, menatap Tan Yun yang muncul di depannya dari langit, matanya penuh dengan niat membunuh. Changsun Pengkun menatap Tan Yun dengan ganas, senyum muncul di wajahnya yang kurus, dan dia gemetar, kecil. Bajingan kecil, pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah yang harus mati. Raja leluhur tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan. Tapi, hahaha, bahkan jika kamu membunuh raja leluhur, orang tuamu tidak akan selamat, hahaha. Bajingan kecil, kamu melakukannya. Ayo, bajingan, datang dan bunuh raja leluhur. Mendengarkan kutukan Changsun Pengkun, Tan Yun, yang berdiri dengan satu kaki, gemetar hebat karena marah, mata raksasanya menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Changsun Pengkun, jangan khawatir, aku akan membunuhmu, balaskan aku dan ayahku. Tapi, kata Tan Yun sambil menyeringai, dan berkata sambil menyeringai, ada banyak cara untuk mati. Aku berjanji, Tan Yun, itu akan membuatmu mati perlahan kesakitan. Begitu kata-kata Tan Yun jatuh, di langit yang jauh, tangisan ngeri Changsun Xuanqi terdengar, ayah, tunggu sebentar, dan putrimu akan datang untuk menyelamatkanmu. Dan Tan Yun, izinkan saya memberitahu Anda. Jika Anda berani membunuh ayah saya bersumpah bahwa saya tidak hanya akan membunuh Anda, tetapi juga semua istri dan kerabat Anda. Changsun Xuanqi, yang terluka parah, memiliki kekuatan kekacauan yang keluar dari tubuhnya, memegang pedang Dewa Chaos, bergetar dari langit bersalju dalam upaya untuk terbang menuju Tan Yun. Wow! Dibandingkan dengan Changsun Xuanqi, Ji Yuyan, yang terluka lebih parah, memegang pedang abadi, dan tembakan darah yang bergetar menghalangi jalan Changsun Xuanqi, suaranya yang lemah menunjukkan ketegasan, selama aku di sini, kamu tidak akan pernah berpikir tentang itu. Tidak baik untuk suamiku. Menjauhlah, teriak Changsun Xuanqi, dengan kilatan cahaya di matanya. Pada saat ini, dia memutuskan untuk menangkap Yuyan terlebih dahulu, dan kemudian mengancam Tan Yun untuk membiarkan Tan Yun menyerahkan ayahnya. Changsun Xuanqi, yang mengkhawatirkan keselamatan ayahnya, mencoba yang terbaik untuk memunculkan serangkaian serangan pedang Chaos, dan membantai Yuyan. Dang dang dang. Setiap kali Yuyan memegang pedang dengan tergesa-gesa untuk memblokir, itu mempengaruhi serangkaian luka yang mengejutkan di sekujur tubuhnya. Darah mengucur dari lukanya, membuat wajahnya semakin pucat. Memanggil. Dalam kepanikan, Yuyan baru saja menghindari pedang mematikan Changsun Xuanqi di sisinya, dan ditendang ke luka di dadanya dengan satu kaki. Ledakan. Dengan suara keras yang tumpul, mulut Yuyan menyemburkan darah,
dan tubuhnya seperti layang-layang dengan garis putus-putus, dan jatuh dari kehampaan. Yuyan, Tan Yun, yang kehilangan kaki dan lengan kanannya, menjerit ketakutan, "Tunggu, aku akan datang untuk menyelamatkanmu." Yuyan, yang jatuh, menunjukkan kepanikan di matanya yang berdarah, dan menghabiskan seluruh kekuatannya dan berkata, "Suamiku, jangan datang ke sini. Kamu terluka terlalu parah sekarang, bukan lawannya. Tidak peduli apa, aku akan menyelamatkanmu." Mata Tan Yun tegas, dan begitu suaranya turun, suara lemah dan menyenangkan datang dari belakang. "Tan Yun, aku akan menangani Changsun Xuanqi, dan menyelamatkan saudari Yuyan." Tan Yun mengikuti reputasinya. Ketika dia melihat pemandangan di depannya, hatinya seperti pisau. Namun, Xuan Yuanrou memegang pedang es Tianxuan, dan setelah membunuh dua penatua iblis surgawi berambut putih, dia bolak-balik melalui kehampaan dengan kecepatan yang sangat cepat dan menuju ke arah Yuyan yang jatuh. Pada saat ini, Xuan Yuanrou terlihat sangat tragis. Rambutnya acak-acakan, dan wajahnya yang pucat seperti kertas ditutupi butiran keringat. Lengan kirinya sudah lama hilang, dan luka di lengannya yang terputus terus-menerus menyemburkan darah. Dan armor es Tianxuan yang telah terkondensasi di depan permukaan tubuhnya juga menjadi hancur, dan bekas cakaran yang ditinggalkan oleh penatua iblis menutupi tubuhnya. Setiap tanda cakar sangat terlihat di tulang, dan darah menyembur keluar, mewarnai pandangan Tan Yun. Ketika Xuan Yuanrou melewati kepala Tan Yun, suara kelemahan keluar dan masuk ke telinga Tan Yun. "Tan Yun, kamu dapat pulih dari cederamu dengan cepat dan membantu ayahku, jika tidak, ayahku akan dibunuh oleh Raja Iblis." Setelah Tan Yun mendengar kata-kata itu, dia buru-buru menjawab dan terbang ke menara Dewa Ruang dan Waktu dengan terhuyung-huyung. Tan Yun buru-buru berbaring di tanah, melahap aura dengan gila-gilaan, rasa semangat meresap keluar, menutupi Xiao Yutian yang bertarung sengit dengan Raja Iblis, dan pada saat yang sama, dia juga menutupi penyelamatan tepat waktu dan pergi-pergi dengan Changsun Xuanqi Xuan Yuanrou dalam pertempuran sengit. Pada saat ini, di Menara Dewa, Dongfang Yusu dengan cepat menyapu Menara Dewa, dan di antara jari-jarinya, kekuatan ilahi melesat ke alis Changsun Pengkun. Segera, Changsun tidak dapat bergerak, dan diseret oleh Dongfang Yusu ke lantai 2 menara, meninggalkan dia dan Gong Xihan yang dihapuskan untuk dilempar bersama. Dalam sekejap mata, waktu di luar telah berlalu untuk sementara waktu, dan Tan Yun, yang berada di lantai pertama Menara Ruang dan Waktu, telah memulihkan 50% kekuatan sucinya saat ini. Lengan dan kaki kanannya yang hilang telah tumbuh tulang. Tidak baik. Wajah Tan Yun berubah drastis. Dia menemukan melalui kesadaran ilahi bahwa Raja Iblis yang ditutupi dengan luka besar di kehampaan luas di timur laut telah memukul Xiao Yutian dengan telapak tangan. Retakan. Dalam suara retakan tulang yang jelas, dada dan tulang rusuk Xiao Yutian semuanya patah, dan 7 lubang berdarah ke dalam kehampaan. "Om, ayah mertua dalam masalah, aku akan membantunya. Yukin, Mengi, jangan khawatirkan aku." Tan Yun tiba-tiba berdiri, dan setelah meninggalkan kalimat, dia terbang keluar dari menara dengan kecepatan tinggi, menggunakan langkah Dewa Hongmeng, dan berkedip ke arah langit bersalju yang luas di timur laut. Tidak diragukan lagi bahwa situasi Xiao Yutian sangat kritis saat ini. Jika Tan Yun tidak menyelamatkannya, Xiao Yutian pasti akan mati. Pada saat ini, Xuan Yuanrou, yang bekerja sama dengan Yuyan dalam pertempuran berdarah tetua Sun Xuanqi, juga menemukan situasi ayahnya. Dia menangis dengan cemas, "Tan Yun, selamatkan ayahku. Ruer, jangan khawatir, tidak akan ada yang salah dengan ayah mertuaku." Tan Yun berkata, "Kamu dan Yuyan berurusan dengan Changsun Xuanqi dengan ketenangan pikiran. Saat aku menghancurkan iblis, aku akan membantumu." Mendengar kata-kata Tan Yun, Xuan Yuanrou merasa sedikit lega, dan Yuyan terus bergabung untuk menyerang Changsun Xuanqi dengan putus asa. Boom, boom. Tiba-tiba, pertarungan sengit ketiga wanita itu melepaskan serangkaian cahaya pedang yang mengandung atmosfer menakutkan, menyebabkan langit runtuh dan tanah di bawahnya retak. Aura kuat yang dilepaskan oleh 3 wanita cahaya pedang wanita benar-benar meruntuhkan langit dalam radius puluhan juta kaki. Di lubang besar di ruang gelap gulita, Changsun Xuanqi memegang pedang keos, dan matanya yang indah menunjukkan niat membunuh yang gila. "Kalian berdua harus mati hari ini." Membunuh. Pada saat yang sama, di langit bersalju di timur laut,
Xiao Yutian, yang terluka parah dan jatuh, menunjukkan keputusasaan yang mendalam di matanya. Xiao Yutian, kamu orang tua sialan, kamu membunuh anakku, hari ini aku ingin kamu mati tanpa mayat. Raja Iblis yang memikirkan adegan di mana putranya, Komandan Iblis, dipenggal oleh Xiao Yutian. Itu meraung serak, menukik dari kehampaan, dan tubuhnya yang besar menghancurkan kehampaan. Itu mengangkat kaki kanannya dan membawa kehampaan yang runtuh ke Xiao Yutian. Xiao Yutian ingin bersembunyi, tapi dia sudah tidak berdaya. Tidak ada keraguan bahwa Xiao Yutian tidak akan memiliki tulang jika dia diinjak oleh Raja Iblis. Xiao Yutian memandangi cakar raksasa yang datang, dan matanya menunjukkan keengganan. Itu benar, tidak mau. Dia tidak mau bertemu putrinya hari ini dan akan mati. Tepat ketika dia memutuskan bahwa dia akan mati, sebuah suara yang menggerahkan terdengar di telinganya, "Ayah mertua, menantu laki-laki saya ada di sini untuk menyelamatkanmu." Pada saat berikutnya, di mata Xiao Yutian yang bersemangat, dia melihat bahwa Tan Yun, yang setinggi 30.000 kaki, muncul di atasnya dengan kecepatan tinggi, mengangkat lengan kanannya, yang hanya berupa kerangka, dan tangan kanannya memutar cakar ke arah cakar kanan Raja Iblis yang datang pergi dengan ledakan. Kekosongan runtuh dan suara keras yang memekakkan telinga, kaki kanan Raja Iblis besar membanting tulang tangan kanan Tan Yun dengan keras. Tiba-tiba, tulang tangan kanan Tan Yun yang besar ditutupi dengan retakan yang padat. Ledakan. Kenapa kekuatanmu begitu keras? Raja Iblis mengeluarkan raungan yang mengerikan, dan kulit kaki kanannya pecah setelah tembakan tulang tangan kanan Tan Yun, memperlihatkan tulang emas yang berkilauan. Pada saat yang sama, Raja Iblis Agung merasakan kekuatan luar biasa yang mengalir dari cakar kanannya ke lengan kanannya, dan tubuhnya yang menukik menuruni gunung terhempas. Langkah Dewa Hongmeng. Tubuh Tan Yun menyemprotkan kekuatan Dewa leluhur Hongmeng yang agung, dan tubuhnya 30.000 kaki tiba-tiba mengambil langkah keluar dari kehampaan, lalu melompat melintasi langit bersalju yang luas, muncul di depan Raja Iblis Agung, dan tiba-tiba menjulurkan tangannya. Tangan kanan retak tulang-tulang, dengan helai darah, menembus dada Raja Iblis Agung. Ah! Raja Iblis itu meraung seperti babi. Fitur wajah Tan Yun bengkok, cakar tangan kanannya tiba-tiba menekuk 4 tulang rusuk di dada Raja Iblis, dan mengertakkan gigi dan berkata, "Ketika saya menjadi Hongmeng Supreme, jika saya tidak terluka parah, bagaimana mungkin Gong Xihan dan Chang Sun Xuanqi membunuhku?" Raja Iblis, apakah kamu tahu bahwa aku telah menunggu terlalu lama untuk hari aku membunuhmu? Aku ingin merobekmu dalam mimpiku. Seperti yang dia katakan, Tan Yun tiba-tiba menarik lengan kanannya yang hanya tinggal tulang, dan tangan kanannya memaksa 4 tulang rusuk emas Raja Iblis Agung keluar dari dadanya saat menyemburkan darah. Ah! Raja Iblis melotot, dan dia mengucapkan rasa sakit yang menusuk hati. Wow! Tan Yun berputar di udara, dan saat dia muncul di belakang Raja Iblis Agung seperti kilat, tulang lengan kanannya tiba-tiba bengkok, mengunci leher Raja Iblis besar. Mencicit, mencicit. Tulang leher Raja Iblis besar mendengar suara tidak mampu menahan beban cekikan Tan Yun, dan tulang leher itu sepertinya patah kapan saja. Sialan Tan Yun, kamu membunuh cucuku, dan Raja Iblis bertarung denganmu hari ini. Raja Iblis meraung, memimpin Tan Yun ke bawah, membalik di udara, dan membanting punggungnya ke tanah. Ledakan. Saat bumi runtuh dan pasir dan batu beterbangan, Tan Yun mendarat lebih dulu. Engah. Tan Yun merasa organ dalamnya seperti bergeser. Dia menyemburkan seteguk darah, menyilangkan kakinya, dan menggenggam pinggang Raja Iblis besar, sementara lengan kanannya masih terkunci erat di leher Raja Iblis. Raja Iblis, yang telah terluka parah, dikendalikan dengan kuat oleh Tan Yun saat ini, dan semua perjuangannya tidak membantu. Wajah Raja Iblis memerah, napasnya cepat, dan matanya yang besar dan menonjol dengan cepat tersumbat. Segera, darah keluar dari matanya. Lepaskan aku. Tan Yun meraung dengan suara serak, dan lengan kanan yang mencekik leher Raja Iblis tiba-tiba mengeluarkan kekuatan kaca. Tulang leher Raja Iblis pecah sebagai tanggapan. Segera, tubuh Raja Iblis besar yang seperti gunung berhenti berjuang, seperti bola kempis, tergeletak lemas di lengan Tan Yun dan berkedut. Tan Yun melepaskan Raja Iblis, bangkit dan berdiri di depan Raja Iblis, menatap matanya menunjukkan niat membunuh yang gila. Tan Yun,
Tatapan ngeri muncul di mata Raja Iblis. Segera, warna kengerian digantikan oleh kemarahan, dan dia sesekali berkata, Kamu binatang, Raja Iblis ini. Retakan. Tanpa menunggu kata-kata iblis, Tan Yun tiba-tiba mengangkat kakinya dan menginjak kaki belakang kanan iblis. Ah! Raja Iblis meratap kesakitan. Raja Iblis Agung, kamu binatang buas yang kejam dan tidak manusiawi. Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, di masa lalu, kamu membunuh bawahanku yang tak terhitung jumlahnya. Hari ini aku ingin membalaskan dendam mereka. Aku akan merobekmu. Tan Yun membungkuk, tangannya tanpa daging dan darah, menembus tubuh utama iblis besar dengan aliran darah, dan merobek daging dari tubuh iblis besar dengan tangan kosong. Apa? Tan Yun, kamu. Dalam 10 napas berikutnya, teriakan Raja Iblis tidak pernah berhenti. Ketika berhenti berteriak, ia dicabik-cabik oleh Tan Yun. Sebelum jiwa Raja Iblis terbang keluar dari kepalanya, Tan Yun menginjak kepala Raja Iblis. Retak, boom. Kepala iblis besar itu meledak seperti semangka, dan jiwa iblis itu benar-benar dimusnahkan. Setelah membunuh Raja Iblis besar, Tan Yun akhirnya menghela nafas lega, dan sosoknya muncul di depan Xiao Yutian dalam sekejap. Xiao Yutian, yang jatuh dalam genangan darah, menatap Tan Yun dengan rasa terima kasih di matanya. Pada saat ini, suara menyakitkan Suan Yuanru tiba-tiba terdengar di langit yang luas. Ah! Tan Yun tiba-tiba menoleh ke belakang dan memalingkan muka, tetapi melihat kehampaan yang luas, Chang Sun Xuanqi memotong lengan kanan Suan Yuanru dengan pedang. Suan Yuanru, yang kehilangan kedua lengannya, memiliki darah yang menggantung dari sudut mulutnya. Ketika dia mencoba melarikan diri untuk hidupnya, Chang Sun Xuanqi menikam Suan Yuanru dengan pedangnya. Rower, hati-hati. Saat Tan Yun berteriak dengan tergesa-gesa, Yu Yan, yang terluka parah, berdiri di depan Suan Yuanru. Yu Yan mendorong Suan Yuanru pergi dengan tangan kirinya, tapi dadanya ditusuk oleh Chang Sun Xuanqi dengan pedang. Pompa. Chang Sun Xuanqi, yang juga terluka parah, memiliki pedang keos di tangannya dengan aliran darah menembus dada Yu Yan dan menembus punggungnya. Melihat pemandangan ini, mata Tan Yun meledak ke langit, menatap Yu Yan putus asa, dan meraung dengan suara serak, Chang Sun Xuanqi, jika kamu berani membunuh Yu Yan, aku bersumpah, kamu akan menderita paling kejam di dunia. Mati setelah penyiksaan. Saat ini, hati Tan Yun seperti sebilah pisau. Pada saat ini, Tan Yun merasakan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia takut kehilangan Yu Yan.